Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi untuk kuliah aljabar linear elementer untuk kajian nilai eigen dan vektor eigen. Jadi nanti di video ini kita akan melihat apa sih sebetulnya nilai eigen dan bagaimana cara mencari nilai eigen. Begitupun juga dengan vektor eigen. Apa itu vektor eigen dan bagaimana cara kita mencarinya. Baik, agar tidak terlalu lama, mari kita langsung simak materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Pertama yang harus kita ketahui mengenai nilai dan vektor eigen ini yaitu definisinya. Apa sebetulnya nilai dan vektor eigen itu? Perhatikan ketika kita punya suatu matriks, katakanlah matriks A, ini ukurannya n kali n, ya. Ini adalah matriks bujur sangkar. Yang jadi perhatian di sini adalah A ini adalah harus merupakan matriks bujur sangkar, ya. Artinya jumlah baris itu sama dengan jumlah kolomnya. Nah, vektor V itu adalah suatu vektor tak nol di Rn dan lambda ini adalah skalar, ya, bilangan real sedemikian sehingga dia memenuhi AV sama dengan lambda V. Nah, ini artinya apa? Perkalian antara matriks dengan vektor tak nol tadi itu ternyata bisa dijadikan sebagai perkalian vektor yang tak nol tadi dengan suatu skalar. Jadi ini hanya kelipatannya saja, ya. Jadi perkalian matriks dengan vektor itu hanya perkalian vektor atau kelipatan lambda, ya, sebesar lambda kali lipat dikalikan dengan vektor tak nol itu. Nah, kalau dia memenuhi bentuk seperti ini, maka lambda itu dinamakan sebagai nilai eigennya. Oke, ya. Jadi lambda ini disebut sebagai nilai eigennya dari A. Kemudian si V-nya itu sendiri, ya, P-nya itu kita sebut sebagai vektor eigen dari A yang berkaitan dengan lambda tentunya, ya, yang berhubungan dengan lambda atau ada juga yang menyebutkan yang berkorespondensi dengan lambda di sini. Ya, jadi ini vektor eigennya ini berkaitan dengan lambdanya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan vektor eigen. Jadi vektor tak nol di sini, ya, itu vektor eigen yang memenuhi kondisi seperti ini. Ya, itu V-nya adalah vektor eigen, kemudian lambdanya itu adalah skalar. Oke, kita lihat ilustrasinya. Coba perhatikan bahwa ketika kita punya suatu matriks dikalikan dengan suatu vektor seperti ini perkalian matriks biasa. Ya, ini 1 kali 1 jadinya 1 tambah 4 di sini 2 kali 2, ya. Berarti di bagian ini adalah 5, ya. Kemudian ini 4 kali 1 itu adalah 4 ditambah 6, berarti yang ini 10. Nah, ini yang ini A, ini V-nya, ya. Nah, ini sama dengan hasil kali antara matriks dengan vektor di sini. Perhatikan kalau kita lihat di sini 5 dengan 10, ya. Nah, ini kita bisa menuliskan sebagai 5 dikali 2. Ini 2-nya ada di sini, ya. Ini 2-nya kita lihat ternyata ini hanya kelipatan dari vektor tak nol ini, 2 ini, ya, yang ini. Nah, kalau demikian kita bisa mengatakan bahwa 5 ini itu merupakan suatu nilai eigen, ya. Jadi 5 ini adalah nilai eigen. Sementara 1 dan 2-nya di sini apa? Vektor eigen. Ya. Karena ini bisa ditulis dalam bentuk yang tadi bahwa perkalian antara vektor dengan matriks dengan vektor itu sama dengan perkalian suatu skalar dengan vektor itu sendiri. Nah, ya. Oke. Nah, itu pengertian dari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai eigen dan vektor eigen itu? Nah, perhatikan
kita punya hubungan yang ini kan. Kita punya AV sama dengan lambda V. Berarti kita mulai dari sana agar kita bisa menuliskan atau mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, tadi kita punya AV sama dengan lambda V di sini ya. Oke. Nah, kalau kita pindah ruaskan di sini, AV sama dengan lambda V, pindah ruaskan jadi di sini AV min lambda V sama dengan 0 ya. Nah, ini ada unsur V, di sini juga ada unsur V, berarti kalau ingin dikeluarkan ini belum bisa karena ada nantinya ada pengurangan antara matriks dengan skalar, itu nggak bisa dioperasikan. Sehingga kita menggunakan sedikit manipulasi, kita kalikan dengan identitas di sini ya. Kalau dikalikan dengan identitas, ini maksudnya akan sama, hasilnya akan sama seperti yang awal yang ini ya, lambda V, ini lambda I V juga ini hasilnya akan sama, sehingga ini lambda I dia akan menjadi matriks ya, menyesuaikan dengan si A-nya. Maka kita bisa keluarkan si V-nya ya, sehingga kita memperoleh A min lambda I kali V. Nah, ini kalau pindah ruasnya ke arah kiri ya. Ke arah kiri ya, sebetulnya kita juga bisa punya pola yang kedua ya. Pola yang kedua misalkan kita mau pindah ruasnya jadinya dari AV ini, AV ke kanan ya. Jadi polanya akan punya, jadi ini kalau dipindah ke kanan akan menjadi lambda V dikurangi dengan AV itu sama dengan 0. Nah, karena ini ada nggak bisa dioperasikan, jadi kita kalikan dengan identitas ya, sama seperti ini langkahnya, tapi bagian ini akan memunculkan formulasi yang ini lambda I means A. Jadi kadang-kadang kita menggunakan A min lambda I atau lambda I min A. Ini kali V sama dengan 0. Nah, V-nya vektor. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita punya dua buah pola ya. Nanti kita bicara yang ini misalkan, atau kita juga bisa menggunakan yang ini. Nanti di video ini kita akan coba ilustrasikan kedua-duanya. Kita pakai kedua-duanya ya. Nah, yang pertama ini A min lambda I kali V itu sama dengan 0. A min lambda I sama dengan 0. Ini merupakan SPL ya, sistem persamaan linier yang homogen. Kalau kita kembali lagi ke materi homogen dulu ya, udah ada di playlist, silahkan dilihat untuk solusi dari sistem persamaan linier homogen. SPL homogen itu hanya ada dua solusi. Yang pertama solusinya adalah tunggal. Ya, ini selalu punya solusi ya. Kalau SPL homogen selalu punya solusi ya. Ada tunggal dan ada banyak solusinya. Kemungkinannya tunggal atau banyak. Tunggal ini kemungkinannya itu pada saat ya trivial. Ini trivial V sama dengan 0. Sementara banyak di sini V-nya tidak sama dengan 0. Atau di sini V-nya ya nanti dia akan menjadi ruang solusi jadinya di sini, ruang solusi. Oke, nah sekarang karena V-nya ini tidak 0 ya, tadi dikatakan untuk menjadi suatu vektor eigen ya, maka V-nya itu bukan merupakan suatu vektor tak 0 ya. Bukan merupakan vektor vektor tak 0. Kalau pakai bukan berarti jadi ini ya. Berarti V merupakan vektor tak 0 ya. Atau kita bisa mengatakannya V bukan vektor 0. Nah, jangan pakai tak lagi kan. Nah, jadi V ini merupakan vektor tak 0. Nah, sehingga karena V ini bukan bukan vektor 0 ya, bukan vektor 0, maka akibatnya solusi dari SPL homogen ini itu kemungkinannya yang ini. Solusinya adalah solusi banyak, tidak tunggal ke sini. Ya, tidak tunggal. Jadi kalau solusinya banyak,
apa yang harus dijamin agar masuk ke solusi ini, tidak masuk ke tunggal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini A min lambda I ini adalah suatu matriks. Katakanlah saya tulis M dikali dengan V, ini sama dengan 0. V itu ya, dia akan menjadi 0 jika apa? Jika M ini punya inverse. Jadi artinya yang ini M kali M inverse ya, atau M inverse dikali dengan M dikali dengan V itu sama dengan M inverse juga yang ini dikali 0 ya. Tetapkan ini 0 ya. Berarti ini yang ini adalah identitas, ini V sama dengan 0. Nah, kan? Nah, agar tidak terjadi demikian, agar tidak terjadi V sama dengan 0, makanya kita buat si M ini atau A min lambda I atau lambda I min A ini tidak memiliki inverse. Nah, ya. Seperti yang kita tahu bahwa inverse dari suatu matriks, katakanlah M, di sini M inverse itu kita bisa hitung dengan cara A1 per determinan dari M ya, dikali dengan join dari M-nya. Nah, berarti agar M inverse ini tidak ada, kita jamin saja dengan cara determinan ini kita buat menjadi 0. Determinan M-nya 0, maka M ini M inverse ini tidak akan eksis di situ ya, tidak ada nantinya, tidak terdefinisi karena terjadi pembagian dengan 0 di sini. Oleh karena itu, ya, sekarang agar solusinya banyak masuk ke sini, V-nya tidak sama dengan 0, maka yang harus kita jamin itu determinan A min lambda I atau determinan ini lambda I min A itu harus sama dengan 0. Nah, yang ini itu akan menjadi suatu kita sebut sebagai persamaan karakteristik ya. Bagian ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik sehingga nanti akar-akar dari persamaan karakteristik ini itu kita sebut sebagai nilai eigennya ya. Dan vektor eigennya apa? Vektor eigennya bagaimana caranya mencarinya? Ya, vektor eigennya berarti kita substitusikan nilai eigennya, kemudian hitung lagi ke sini sehingga nanti kita punya solusi dari ruang solusi dari SPL ini ya, sistem persamaan linear yang homogen ini. Nah, nanti kita punya vektor tak nolnya dan vektor tak nolnya itulah yang disebut sebagai vektor eigen. Oke, mari kita lihat contoh bagaimana cara kita mencari nilai eigen. Ya. Untuk vektor eigen nanti kita terpisah karena di situ perlu pengetahuan juga tentang basis atau ruang eigen, nantinya kita gabung dengan ruang eigen. Kita lihat dulu contoh yang cara untuk menentukan nilai eigen dari suatu matriks. Nah, misalkan kita punya suatu matriksnya seperti ini. A-nya adalah 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Yang pertama kita harus cari untuk mencari nilai eigen ini adalah apa? Persamaan karakteristiknya. Jadi kita cek persamaan karakteristiknya dengan cara kita hitung determinan dari A min lambda I sama dengan 0 di situ ya. Determinan A min lambda I sama dengan 0, atau kalau mau menggunakan pola kedua juga nggak ada masalah ya. Yang tadi determinan lambda I min A sama dengan 0 itu sama saja, tapi nanti ke depannya harus selalu pakai pola yang sama ya sampai akhir. Nah, di contoh ini kita akan menggunakan pola yang ini, determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, perhatikan, ini A-nya, ya, ini A-nya, matriks A-nya dikurangi lambda, ini I-nya. Ini matriks identitas menyesuaikan saja dengan ordo dari matriks A-nya. Kalau di sini A-nya 3 kali 3, maka identitasnya juga 3 kali 3 gitu ya. Ini sama dengan 0, kita hitung determinannya. Nah, maka dari sini kita memperoleh ini kan, 1 min lambda, kemudian ini 0 tetap, min 2-nya juga tetap karena dikurangi 0 di sini. Kemudian ini 0 juga tetap, ini 1 min lambda di sini ya. Karena min lambda kali di sini ada lambda kali 1 itu adalah lambda, jadi 1 min lambda
Ini 2-nya tetap, ini min 1, lihatnya diagonalnya aja karena ini yang ada elemennya kan. Jadi ini min 1, 0, kemudian ini 0 min lambda jadinya. 0 min lambda ya min lambda hasilnya. Nah, perhatikan untuk mencari determinan yang ini sudah ada pembahasannya di materi determinan ya. Silakan bagi yang belum masuk atau belum bisa mencari determinan 3 kali 3 ini bisa dengan beberapa cara ya. Saya di sini akan menggunakan cara yang bisa mempermudah yaitu menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, ini ada nolnya banyak ini ya kolom kedua. Jadi kita gunakan ekspansi kofaktor di kolom kedua di sini. Ya, kolom kedua itu yang ini berarti kan. Nah, berarti ini ada 0 dikali dengan ya ini apa? Ini 1 1, ini 1 2 ya. Jadi kalau saya tulis di sini adalah A1 2 dikali dengan kofaktor dari 1 2 ya karena ini 0 ya jadinya nanti 0. Ini ditambah atau dikurangi kita ditambah dulu ini ya karena belum ada minor di sini. Oke, ini 21 ini 22 jadinya A22 C22 ditambah dengan yang ini 0 ini adalah apa? A32 A32 C32 ini sama dengan 0. Nah, karena yang ini 0 ya kan karena A12-nya 0 berarti ini 0 tinggal ini aja berarti. Jadi nanti A22 di sini adalah 1 minus lambda. C22-nya ingat itu adalah minor min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan minor 22 ya. Nah, jadi ini karena pangkatnya genap berarti tinggal C22 itu sama dengan M22 artinya di sini positif. Kalau mau digunakan tanda sih di sini negatif, ini positif, ini negatif ya. Jadi ini positif, jadi di sini udah nggak ada negatifnya, udah tinggal tulis elemennya 1 min lambda kali minor 22-nya kita buang kolom kedua dan baris kedua di situ ya. Jadi kita punya ini 1 min lambda dikali dengan determinan dari 1 minus lambda. Di sini ada minus 2, ini ada minus 1 dan min lambda ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung aja ini 1 min lambda determinan dari ini 1 min lambda kali min lambda dikurangi dengan 2 di sini. Ya. Nah, sehingga kita memperoleh apa? Dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua itu kita punya yang ini tadi yang determinannya jadi 1 min lambda di sini ya. Kemudian dikurangi dengan 2 ya hasilnya. Nah, berarti kita memperoleh apa? Kita memperoleh dari sini adalah yang ini jadi lambda kuadrat min lambda min 2 ya. Nah, bagian ini lambda kuadrat min lambda min 2 itu ternyata bisa difaktorkan juga ya. Ini bisa menjadi lambda min 2 ini lambda dikali dengan lambda plus 1 ya. Sehingga kita punya dari sini yang membuat nolnya yaitu yang ini adalah apa? 1 min lambda pembuat nolnya adalah 1, yang ini adalah 2, yang ini adalah min 1. Jadi kita punya memiliki 3 buah nilai eigen yaitu lambda sama dengan min 1, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Oke, nah itu adalah cara untuk mencari nilai eigen. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita mencari vektor eigennya. Nah, namun sebelum kita mencari vektor eigen, kita harus mendapatkan suatu wawasan dulu atau informasi terlebih dahulu mengenai basis atau ruang eigen. Ya. Basis atau di sini kita akan berbicara tentang ruang eigen. Nah, kenapa perlu ke sana? Ya karena vektor eigennya itu sendiri merupakan ruang solusi ya. Jadi nanti di sini kita punya basis ruang eigen. Nah, basisnya itu sendiri sebetulnya bisa langsung dijadikan sebagai vektor eigen kalau kita tepat memilih parameternya. Oke, bagaimana ya? Nanti kita lihat di sini. Nah, vektor-vektor eigen yang terkait dengan lambda itu ya, tadi kita bisa lihat atau bisa kita hitung dari sini lambda i min a atau a min lambda i
kali V sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan contoh berikutnya, kita akan pakai pola yang kedua, lambda I min A dikali V sama dengan 0. Atau ya sama aja, A min lambda I kali V. Nah, oke. Pada contoh ini kita akan ilustrasikan yang pola lambda I min A. Nah, perhatikan bahwa ternyata bentuk ini kan SPL, ya, sistem persamaan linier, sehingga nanti dia si vektor-vektor eigennya itu adalah vektor tak nol yang ada di ruang solusi ini. Nah, kita menyebutnya ruang solusi ini sebagai ruang eigen. Jadi, ruang solusi dari sistem persamaan linier yang melibatkan nilai eigen ini kita sebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai eigen lambda. Oke ya. Nah, sehingga nanti kita tinggal substitusikan saja lambdanya ya ke sini, kemudian kita hitung dan kita akan memperoleh vektor-vektor eigen yang terkait dengan si lambda itu sendiri. Atau nanti kita punya basis dari ruang eigennya. Oke, kita lihat contoh. Contoh, kita mau menentukan basis dari ruang eigen. Ya, basis ruang eigen. Basis ruang eigen dari suatu matriks. Di sini matriksnya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu trivial karena banyak nolnya. Nah, sekarang kita lihat yang tidak memiliki nol, tidak memiliki elemen nol di sini ya. Ini 2, 1, 1, 1, 2, 1. Ini ada 1, 1, 2. Tapi perhatikan di sini polanya itu matriks A-nya itu adalah matriks yang simetris di sini ya. Karena A sama dengan A transpose kan. Ini kita lihat aja ke cermin diagonalnya, yaitu sama. Jadi ini matriksnya matriks simetris, sehingga ini tidak ada masalah nantinya di basis, jumlah basis ya. Karena ini nanti kita akan memperoleh 3 basis tetap ya. Kita akan memperoleh 3 basis untuk matriks 3 kali 3. Oke, perhatikan bagaimana cara kita mencari basis ruang eigen. Nah, pertama, kita seperti yang tadi, kita mencari terlebih dahulu nilai eigennya, ya, nilai eigen dari si A-nya yang kita peroleh ketika kita menghitung dengan cara determinan lambda I min A sama dengan 0 di situ ya. Kita hitung, ini kita menggunakan pola yang kedua ya. Yang kalau yang pertama tadi di contoh 1 itu kita pakainya A min lambda I, sekarang kita gunakan lambda I min A. Jadi determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Oke, nah kita langsung substitusi hasilnya ke A itu tadi ya. Kita akan memperoleh lambda I-nya itu kan jadi yang diagonalnya aja, berarti ini ada lambda minus 2 ya. Kemudian ini min 1 tetap, tinggal ini aja yang diagonalnya adalah lambda min 2, lambda min 2 di situ sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini kita memperoleh determinan. Nah, ini kita coba ekspansi aja, ekspansi kofaktor, tapi ini nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan. Jadi kita bisa ini sebarang, boleh kita pilih yang normal aja baris pertama karena ya ini tidak ada pertimbangan nolnya di sini ya. Jadi ini bebas yang mana saja. Nah, ini kita pakai yang ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi nantinya kita pakai A11C11, kemudian ditambah dengan A12C12, ditambah dengan A13C13, ini sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini A11-nya adalah lambda min 2 ya. Ya, ini tetap ada, tapi perhatikan di sini 12 itu kan pangkat M-nya itu, jadi kalau kita transformasi ke M di situ, maka di sini harus ada tanda ini positif, ini negatif, ini positif. Jadinya nanti yang ini lambda minus 2 C11, kemudian yang ini 12 berarti jangan C11 berarti M ya. Ini udah jadi M, kita gunakan M langsung karena udah pakai tanda positif dan negatifnya di situ. Jadi ini M minornya M11 dikurangi jadi yang ini ya. A min kenapa dikurangi, kan ini pangkatnya ganjil ya. Min 1 pangkat 3 jadi min. Berarti ini min di sini. A12-nya adalah min 1, berarti ini min 1 kali M M12. Kemudian yang ini
plus 1, 3 kan pangkatnya jadi genap ya, 1 ditambah 3 genap. Ini jadi plus, kemudian A1, 3-nya adalah min 1. Min 1, jadi ini M 1, 3 sama dengan 0. Oke, nah jadi dari sini kita memperoleh bentuk apa? Nah, jadinya M11-nya kan yang ini ya, ini M11-nya. Kemudian ini min kali min jadi plus M12-nya. M12 itu artinya apa? Baris pertama, kolom kedua yang ini berarti kita hilangkan. Jadi kita punya min 1, ini min 1, min 1 lambda, min 2 ya. Ini ya. Kemudian yang ini plus dikali min 1 jadi min. Di sini M13-nya berarti baris pertama kolom ketiga ini kita hilangkan. Jadi tinggal ini ya. Min 1, lambda min 2, min 1, min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal hitung ya determinan-determinannya. Berarti yang ini lambda min 2, yang ini menjadi apa? Jadi lambda min 2 kali lambda min 2 itu jadi lambda min 2 kuadrat dikurangi 1 yang ini. Kemudian ditambah dengan yang ini min 1 kali lambda min 2 itu adalah apa? Min lambda plus 2, tapi di sini dikurangi 1 jadi plus 1 di sini ya. Min lambda plus 1. Kemudian ini min, yang ini min 1 kali min 1 itu adalah 1 dikurangi dengan ini min 1 ini jadi plus berarti ya, karena ini negatif jadi plus lambda min 2, jadinya seperti ini. Nah, dari sini kita lihat terlebih dahulu nilai eigennya ya, akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Ini ada lambda min 2, yang ini kalau diuraikan lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 min 1 ya, plus 4 min 1 itu adalah plus 3 di sini. Kemudian ini minnya kita keluarkan aja jadi lambda min 1. Ini juga kita operasikan ya, min, ini lambda min 1. Nah, ini ada unsur yang sama, lambda min 1 dengan lambda min 1 kita kolek aja. Sehingga kita punya yang ini kita faktorkan jadi lambda min 3 lambda min 1. Yang ini kita kolek menjadi min 2 lambda min 1. Nah, ini juga kita lihat ada lambda min 1, di sini juga ada lambda min 1. Ini di perkaliannya faktor antara lambda min 2 dengan lambda min 3. Kita kolek ke lambda min 1, sehingga kita punya lambda min 1 dikali dengan lambda min 2 kali lambda min 3 kan, dikurangi dengan 2 di sini ya, sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan yang bagian ini hasilnya jadinya lambda kuadrat min 5 lambda, karena ini min 2 kali min 3 itu adalah 6 dikurangi 2 jadi plus 4 sama dengan 0. Dan ini bisa difaktorkan. Lambda min 1 ini bisa lambda min 1 jadinya dengan lambda min 4. Jadi ini lambda min 1-nya digabung dengan ini kan jadi lambda min 1 lambda min 4. Sehingga lambda min 1 ini bisa dikuadratkan. Lambda min 1 kuadrat dikali dengan lambda min 4 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu berarti kita memperoleh dua buah nilai eigen. Yang pertama adalah 1, nilai eigennya dengan multiplisitasnya ada 2. Kemudian lambda yang kedua atau nilai eigen kedua adalah 4. Oke. Nah, berikutnya ini kita sudah punya nilai eigen dari matriks tersebut adalah 1 dan 4. Itu artinya kita nanti akan memperoleh dua buah ruang eigen. Ya. Kita akan mempunyai dua buah ruang eigen. Ruang eigen pertama yaitu ruang eigen yang berkorespondensi dengan 1. Ruang eigen kedua yaitu yang berkorespondensi dengan nilai eigen 4. Oke, kita lihat terlebih dahulu ruang eigen yang pertama. Untuk lambda sama dengan 1 di sini kita memperoleh, kita substitusikan saja ya yang tadi pola. Nah, ini pola yang kita gunakan ini harus konsisten sampai akhir ya. Tadi di contoh ini kita menggunakan pola lambda i ya. Kita pakai lambda i min a ya, lambda i min a dikali dengan v ini dikali dengan v sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kita pakai pola ini. Tadi a-nya sendiri saya ingatkan lagi di sini saya tulis dia simetris jadi mudah diingat, ini 2, kemudian min 1 ya. Kemudian min 1 ini 2. Ini min 1, kemudian ini di sini min 1 dan 2 ya.
Oke, nah ini simetris kan. Nah, sehingga kalau tadi lambdanya 1, di sini 1, ya, 1 kali I ya I berarti I. I itu sendiri adalah diagonalnya 1. Jadi nanti 1 dikurangi 2. Jadi yang diagonal ini berubah menjadi min 1, min 1, min 1 dikali ini. Nah, kalau kita OBE, ya, kita lakukan operasi baris elementer. Di sini untuk matriks yang ini, kita kalikan aja baris pertamanya dengan berapa? Dengan negatif 1, sehingga dia mempunyai satu utama. Ini dari yang ini ya, sini ya. Ini satu utama, jadinya kita punya apa? 1, 1, 1, yang lainnya min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1. Sehingga ya ini kita bisa tambahkan aja baris pertama dengan baris ke berapa? 2, dan baris pertama ditambah dengan baris ke 3 untuk mengenolkan ini. 0 di bawah 1 utama, sehingga nantinya kita memperoleh 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah hasil dari OBE-nya. Jadi hasil OBE kita mempunyai apa? Matriks seperti ini. 1, 1, 1, ya ini B-nya karena 0, 0, 0 nggak ada perubahan. Ya, ini 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, dari sini kita memperoleh apa? Kita memperoleh hubungan, kalau kita kembalikan lagi ke atas, ya, kita memperoleh hubungan yang ini baris pertama adalah X plus Y plus Z itu sama dengan 0. Kalau kita misalkan Y-nya sama dengan S misalkan, kemudian Z-nya sama dengan T katakanlah, maka kita akan bisa menyusun dari sini X-nya adalah apa? X-nya adalah min Y min Z, ya. Oleh karena itu dari sini kita memperoleh bentuk, karena Y-nya kita misalkan S, Z-nya misalkan T, maka dari sini kita memperoleh X-nya sama dengan min S min T. Ya, dari sini min Y min Z. Jadi X-nya min S min T, Y-nya sama dengan S, Z-nya sama dengan T. Nah, dari sini kita memperoleh dua buah basis. Ya. Ini ada min 1, 1, 0, S, kemudian min 1, 0, 1, T di sini. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai ruang solusinya. Ya. Basisnya berarti ini min 1, min 1, 0, min 1, 0, 1. Dan itu bisa dijadikan sebagai vektor eigen, ya. Kalau kita memilih dua kali, kita coba di sini kita lihat vektor eigennya yang sama dengan basisnya. Nah, kita pilih aja di sini S-nya misalkan 1 dan T-nya sama dengan 0. Nah, maka kalau S-nya 1, ya, T-nya 0 berarti yang ini, ya. Berarti vektor yang pertama, vektor eigen yang pertama itu adalah min 1, 1, 0. Ya. Kemudian kita coba yang kedua, pilih S-nya, ini pilih juga yang keduanya, S sama dengan 0, T-nya dan T-nya 1. Maka kita akan memperoleh vektor eigen yang kedua, yaitu apa? Min 1, 0, 1. Ya, kalau S-nya 0 berarti yang ini 0, sekarang tinggal T-nya 1 di sini. Ya. Nah, ini V1 dengan V2 itu merupakan vektor eigennya ketika kita pilih S sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 0. Ya, karena ini solusinya banyak ya, jadi ini kemungkinan V1 dengan V2-nya juga banyak. Tapi yang jelas di sini kita punya basis dari ruang eigennya. Basis dari ruang eigennya yaitu ini, min 1, 1, 0 dengan min 1, 0, 1. Tentu di situ S dan T-nya adalah suatu parameter yang bisa kita pilih nilainya. Karena ini kan solusinya banyak tadi ya, solusinya banyak. Jadi ini kita punya ruang solusi, ya, ruang solusi dan kita bisa dari ruang solusi ini kita bisa punya basisnya, ya. Jadi tadi karena ditanyakan adalah basis dari ruang eigen, ya, maka basis dari ruang eigen yang bersesuaian atau yang berkaitan dengan lambda atau nilai eigen sama dengan 1 itu adalah yang tadi yang saya sebutkan, itu min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Ya, kalau kita bicara dimensi ya ini 2 ya kan jadinya. Tapi ini hanya basis ruang eigennya aja. Nah, perhatikan bahwa basis ini tadi kita bisa jadikan sebagai apa? Sebagai vektor
eigen. Kenapa? Ya, karena kalau kita ingat kembali bahwa vektor eigen itu merupakan suatu kelipatan dari unsur basis ini. Ya, tadi ya, di kelipatan S dan T. Ya, kita bisa pilih S-nya berapa, T-nya berapa. Kalau ada dua parameternya berarti kita harus memilih dua kondisi ya, S berapa, T berapa, yang keduanya S berapa dan T berapa. Jadi ada dua kali pemilihan di situ. Nah, berikutnya kita lihat ruang eigen yang berkorespondensi atau vektor eigen ya yang berkorespondensi dengan lambda atau nilai eigen sama dengan 4. Ya, seperti yang tadi saja, biasa di sini kita susun ya menjadi lambda i itu ya. Lambda i min a ya, lambda i min a. Perhatikan kalau kita susun tulis ulang yang tadi. Ini ada lambda i minus a ya kali v sama dengan 0. Nah, lambdanya sekarang 4. Jadi 4 dikurangi, nah a-nya tadi di sini 2 semua ya. Berarti 4 kurangi 2 ya ini bakalan tetap ini seperti matriks A-nya sendiri ya. Karena 4 dikurangi 2 itu 2 semua di diagonal ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari matriks A ini, kita lakukan operasi baris elementer. Ya, untuk yang matriks A ini, kita tulis aja misalkan kita mau membuat satu utama di baris pertama, kita pindah aja ini ya. Kita pindah baris pertama ke baris pertama kita tukar dengan baris ketiga ya. Ya, baris kedua juga boleh. Ya, kita misalkan yang ketiga di sini min 1, min 1, 2. Kemudian dari sini baris keduanya tetap, kemudian baris ketiganya apa? 2, min 1, min 1 jadinya kan. Nah, kita olah bagian ini dengan cara kalikan aja baris pertamanya dengan min 1 agar punya satu utama. Jadi ini min B1, ya, jadi 1, 1 minus 2. Kemudian di sini tetap min 1, 2, min 1, 2, min 1, min 1. Ya. Lalu setelah itu kita nolkan di bawah satu utama ya. Ini berarti langsung aja dua buah operasi. Yang pertama ini baris pertama ditambah dengan baris kedua juga udah 0 kan. Kemudian yang keduanya ini min 2 kali baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Akibatnya dari sini kita memperoleh baris pertama tetap 1, 1 minus 2. Nah, baris kedua di sini karena baris pertama tambah baris kedua berarti 1 tambah min 1, 0. Ini jadi 3. Min 2 tambah min 1 jadi min 3. Nah, yang ini min 2 kali baris pertama berarti min 2 tambah 2, 0. Ya, terus min 2 ditambah min 1 jadi min 3 di sini. Kemudian di sini min 2 kali berapa? Baris pertamanya adalah min 2 jadi 4 ditambah dengan min 1 jadi 3 di sini. Oke. Nah, setelah kita punya satu utama dan di bawahnya udah 0, berarti kita tinggal buat satu utama, ya ini materi OBE, silakan bagi yang belum jelas bisa dilihat lagi di materi OBE. Tinggal dilihat di playlist, di situ ada materi tentang operasi baris elementer. Nah, ini kita kalikan aja 1/3 dengan apa? Dengan baris ke-2 ya. Atau kita jumlahkan dulu aja ke sini, ya, untuk mengenolkan dulu karena ini bagus angkanya. Jadi kita punya yang bawah ini udah 0 ya, kita bisa nolin dulu di sini. Jadi baris kedua ditambah dengan baris ketiga sehingga kita punya baris pertama tetap. Di sini 0, 3, minus 3 tetap, tinggal baris ketiganya kalau dijumlahin ini jadi 0, 0. Nah, sekarang tinggal kita buat 1/3 kali baris ke-2 ya untuk memperoleh satu utama di situ. Nah, jadi kita punya 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Lalu kita buat 0 di atas satu utama ini, jadinya berapa? Tinggal min 1, min baris kedua ditambah dengan baris pertama ya. Oke, jadi dari situ kita memperoleh apa? Kalau dia ini tetap 0, 0, ini baris kedua juga tetap, ini 1. Kita hapus dulu. Oke, ini 1, kemudian yang ini min 1 tetap.
Nah, sekarang yang baris pertama di sini adalah 1, ya ini 0 tambah 1, terus min 1 tambah 1, 0. Kemudian min 1 kali min 1 itu adalah 1 ditambah berapa min 1, jadi min 1 tetap. Berubah dari min 2 jadi min 1. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya dengan menggunakan OBE, kita memperoleh bentuk yang seperti ini, 1, 0, min 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Kalau kita tulis lagi, kembali lagi ke X, Y, Z ke atas, dikembalikan, maka kita punya hubungan apa? Hubungan X sama dengan ini, atau X min Z, ya, X min Z atau X sama dengan Z, kemudian Y sama dengan Z juga ya dari sini. Y min Z sama dengan 0, berarti Y sama dengan Z, X sama dengan Z. Ini yang X min Z sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini yang dimisalkan adalah Z, ya. Sehingga nanti kita memperoleh X, Y, Z-nya adalah seperti ini. Karena kita misalkan ya di sini Z-nya adalah sama dengan S ya. Jadi nanti X, Y, Z-nya ya sebelum ke sini sebetulnya kan bentuknya gini dulu. X, Y, Z. X-nya Z, berarti Z-nya S, berarti ini S, ini S, ini S. Sehingga nanti kita tarik ke sini. Jadi X, Y, Z-nya sama dengan 1 kali S. Nah, dari sini kita memperoleh ruang solusi atau ruang eigennya dengan basis apa? 1, 1, 1. Ini basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 4, yaitu 1, 1, 1. Oke. Nah, kita juga bisa jadikan ini sebagai apa? Sebagai vektor eigen kalau kita pilih S sama dengan 1. Jadi vektor eigen yang ketiga, ketika kita pilih S sama dengan 1, maka kita memperoleh vektor eigen yang ketiganya 1, 1, 1. Oke. Jadi vektor eigennya sama dengan basis dari ruang eigennya. Ya, kalau kita pilih S-nya sama dengan 1 di sini. Nah, itu adalah cara mencari nilai eigen, vektor eigen, kemudian basis dari suatu ruang eigen. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam matematika.